Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hukum bisnis ketenagakerjaan. Kami beranggotakan saya sendiri, Mariana Antika Dwi Puspitasari, NIM 1908031012047. Selanjutnya ada Alfia Nurvista dengan NIM 1908031020048. Dan yang terakhir ada Dwi Khairun Nisa NIM 1908031020050. Di sini ada definisi ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Hal-hal berkaitan dengan masa sebelum bekerja antara lain adalah pemagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa selama bekerja antara lain perlindungan kerja, upah jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa sesudah masa kerja antara lain pesangon dan pensiun atau jaminan hari tua. Dan yang selanjutnya ada kesimpulan dalam pengertian ketenagakerjaan. Yang pertama, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang ketiga, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain. Dan yang terakhir ada kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Yang pertama, mereka yang bekerja penuh atau full employment. Yang kedua, mereka yang masih setengah pengangguran. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Nurvista Febiana dengan NIM 19080310248. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika diidentifikasi tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dalam regulasi itu sendiri terdapat 4 tujuan yang disebutkan dalam pasal 4 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Penjelasan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Penjelasan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di sektor dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Karena bidang ketenagakerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum, maka pemerintah mengalihkannya dari hukum privat menjadi hukum publik. Alasan lain adalah banyaknya masalah ketenagakerjaan yang terjadi baik di dalam dan di luar negeri. Salah satu contoh adalah banyak kasus yang masuk ke pengadilan hubungan industrial menyangkut penggunaan tenaga kerja asing. Setiap putusan badan peradilan akan menjadi evaluasi untuk kepentingan di bidang ketenagakerjaan. Pasal 5 Undang-Undang 13 tahun 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi.
Selanjutnya ada klasifikasi tenaga kerja. Secara umum, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan tenaga kerja terampil. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus, yang itu diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh, dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Sebagai contoh, supir, tukang jahit, portir, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kuli, pembantu rumah tangga, buruh, kasar, dan sebagainya. Klasifikasi di atas mendorong pengaturan terkait pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam bab 5 Undang-Undang 13 tahun 2013 agar kualifikasi tenaga kerja Indonesia dapat semakin membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Herunisa, NIM 19 280 310 20 50. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor, seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran, atau lebih tepatnya bagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Nah, di sini ada 3 masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu banyaknya pengangguran, disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Itu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dan dalam timbulnya masalah ini. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Salah satu langkah awalnya adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Pendirian lembaga latihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti balai latihan kerja. Menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem tenaga kerja. Yang kedua, swasta atau perusahaan bekerja sama dengan sekolah ataupun kampus untuk kerja praktik dan program pemagangan melalui latihan kerja di perusahaan yang bersangkutan, sehingga program ini akan memberikan pemahaman yang baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan demikian, calon tenaga kerja tersebut dapat mempersiapkan dirinya dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha. Yang ketiga, individu membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan seperti instansi atau perusahaan, seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan meningkatkan
tingkat pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal, kursus-kursus kejuruan, dan lain-lainnya. Menanamkan jiwa kewirausahaan. Bekerja bukan hanya berarti bergabung dengan suatu instansi atau perusahaan. Bila belum atau tidak bekerja dalam suatu instansi atau perusahaan, seseorang bisa bekerja secara mandiri dengan berwirausaha seperti peternak ayam, budidaya anggrek, atau berdagang. Setiap individu hama bisa mengembangkan kemampuan atau bakatnya untuk mengenali peluang seperti membuat produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan dan mengatur permodalan operasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.